Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita dengan berkat-Nya di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup. Tetaplah bersemangat, berpengharapan, serta berserah diri kepada Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan turut bekerja untuk memulihkan keadaan hidup saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan untuk kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 23 ayat 1. Yesus Hamirolison asa masihang oluan iberoma tuson jalaban mapardomuan todin tu todinami unang maparohanami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Daniel pasal 12 ayat 3 yang berkata demikian. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu akan tiba pada masanya untuk dihakimi pada penghakiman yang kekal nanti, di mana masing-masing orang akan menerima upah sesuai dengan perbuatannya pada masa selama hidupnya. Pada saat datangnya nanti Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya, seluruh umat manusia, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal, semuanya akan diperhadapkan ke hadapan Tuhan Yesus sebagai hakim agung untuk dihakimi seturut dengan perbuatannya masing-masing. Orang-orang yang sudah meninggal akan dibangkitkan untuk dihakimi. Pada saat itu nanti sebagian orang akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal, dan sebagian lagi akan mendapat hidup yang kekal, yaitu orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Orang-orang yang hidup bijaksana dalam tindakan perbuatan dan akhlaknya pada masa selama hidupnya. Tuhan Allah menubuatkan melalui Nabi Daniel dengan berkata bahwa walaupun nanti di akhir zaman, pada masa penghakiman akhir, hidup semua orang yang tidak bijaksana selama hidupnya akan merasakan kekelaman, kemalangan hidup, akan mengalami penderitaan, akan mengalami kengerian yang kekal. Tetapi kalau hidup orang yang bijaksana, memakai kesempatan hidupnya, akan selalu bercahaya, hidupnya akan selalu cerah dan penuh dengan kebahagiaan sampai selama-lamanya. Di dalam tahun kesehatan ini, kita diingatkan supaya kita bijaksana memakai tahun-tahun hidup yang Tuhan berikan kepada kita, dengan cara memakai kesempatan hidup kita untuk memperhatikan keselamatan orang lain, untuk memperhatikan masa depan hidup orang lain, dengan turut langsung berbuat kepada mereka
demi suatu kebenaran yang menyelamatkan, demi suatu masa depan mereka yang lebih baik. Begitulah orang yang bijaksana memakai waktu hidupnya, dan orang-orang yang seperti itulah nanti yang akan memperoleh cahaya kebahagiaan yang kekal pada masa penghakiman yang terakhir nanti. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita dengan bijaksana memakai kesempatan hidup kita ini dengan melakukan berbagai perbuatan-perbuatan baik untuk Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita kepada sesama kita umat manusia. Marilah kita bijaksana memakai kesempatan hidup kita ini untuk menuntun orang kepada kebenaran, mengajak orang untuk mengenal, memahami, dan berbuat kebenaran, agar orang lain juga mengenal kebenaran dan turut serta nanti bersama-sama dengan kita yang berhasil membawa orang kepada kebenaran untuk merasakan kebahagiaan yang kekal di sorga pada saat Yesus Kristus datang nanti untuk kedua kalinya sebagai hakim yang menghakimi masing-masing orang sesuai dengan perbuatannya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan dan kepedulian yang Tuhan berikan kepada kami lewat berkat-Mu, berkat perlindungan dan berkat kesehatan dan kekuatan keselamatan hingga pada hari ini. Terima kasih Bapa buat sapaan-Mu yang kudus untuk kami hari ini. Berikanlah kepada kami hati yang bijaksana untuk memakai hari-hari hidup kami, untuk melakukan yang baik di hadapan-Mu, untuk membawa orang lain kepada kebenaran-Mu. Biarlah kiranya kami hidup bijaksana memakai kesempatan yang ada untuk membawa kebenaran dan membawa orang lain kepada kebenaran yang dari Tuhan, supaya mereka mengenal dan hidup mereka tetap di dalam kebenaran Tuhan. Dan kelak kami berharap kami akan turut bersama-sama merasakan hidup yang bercahaya, penuh dengan kebahagiaan kekal di surga. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami, umat jemaat yang sedang sakit saat ini. Kami mohon jamahan Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan. Jamalah mereka ya Tuhan, berkatilah mereka dengan kuasa-Mu melalui berkat kesembuhan, supaya mereka sembuh, supaya mereka bebas dari sakit penyakit yang sedang menekan hidup mereka. Kami serahkan semua perawatan mereka hanya kepada-Mu saja Tuhan. Berkatilah semuanya. Berkatilah tangan-tangan medis para dokter dan segala obat-obat, makanan dan minuman, supaya semuanya itu mengandung kuasa untuk membawa kesembuhan kepada mereka. Ya Bapa, terima kasih buat berkat untuk saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun pernikahan dan yang berulang tahun kelahiran. Biarlah kiranya mereka selalu kaya dengan berkat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga berkenan untuk menuntun, untuk memberkati hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Berikanlah umur yang panjang, berikanlah kesehatan ya Tuhan, berikanlah sukacita kepada mereka. Ya Bapa, biarlah Engkau yang selalu tolong kami untuk membebaskan kami dari segala kesesakan hidup, dari segala pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan hidup yang sedang kami alami. Kami serahkan semuanya hanya kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau yang menolong kami, Engkaulah yang menopang kami. Ya Bapa, lindungilah kami di dalam melakukan segala pekerjaan kami satu hari ini. Berikanlah kekuatan kepada kami dan berkatilah segala apa yang kami kerjakan untuk kebahagiaan bagi kami. Berkati, lindungi keluarga, anak-anak dan saudara-saudara kami. Biarlah kiranya Engkau yang selalu menyertai dan menuntun hidup kami. Terpujilah Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami. Sucikan kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.